Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Harapan Timothy. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang Hypersonic Pharmacy. Kami dari kelompok satu, saya bersama Rosa Kasana dengan NIM terakhir 319, Ingrid Hemalia Putri Kariri dengan NIM 320, Vincentia Meliana Putri dengan NIM 364, dan saya sendiri Harapan Timothy dengan NIM 365. Next. Di sini saya akan memberikan ringkasan eksekutif. Yang pertama, Hypersonic Pharmacy hadir sebagai usaha yang menggabungkan bidang teknologi dan kesehatan menjadi satu kesatuan yang dapat bersinergi. Hypersonic Pharmacy merupakan fasilitas publik baru yang berupa vending machine bagi masyarakat untuk membutuhkan kebutuhan obat-obatan secara darurat. Hypersonic Pharmacy juga memiliki fitur touchscreen serta layar yang menampilkan berbagai panduan untuk menangani keadaan darurat Anda. Hypersonic Pharmacy memiliki titik lokasi di Kota Semarang yang memiliki fokus lokasi-lokasi yang jauh dari rumah sakit, apotek, jalanan padat, mobilitas, destinasi wisata, serta pusat keramaian. Di sini kami menyediakan QRIS, all payment, dan juga tunai dalam hal pembayaran pembelian obat sehingga dapat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian obat secara cepat. Baik, di sini adalah ringkasan eksekutif. Nah, pada era globalisasi saat ini, layanan kesehatan tuh saling berlomba-lomba untuk mengembangkan layanan kesehatan mereka yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memudahkan masyarakat. Nah, apotek konvensional sendiri itu memiliki kekurangan teman-teman, baik dari segi jam operasionalnya yang terbatas dan aksesibilitas yang masih kurang cepat. Nah, jika terjadi permintaan darurat seperti kecelakaan, kambuhnya suatu penyakit ataupun alergi dalam suatu perjalanan ataupun sedang dalam berwisata, tetapi akses yang jauh dari lokasi rumah sakit dan alokasi apotek, hal tersebut dapat berakibat fatal, teman-teman. Nah, gap tersebutlah yang menjadi memotivasi kami untuk dapat mencetuskan hypersonic formasi ini, teman-teman. Nah, hypersonic formasi hadir sebagai usaha yang menggabungkan bidang teknologi dan kesehatan yang menjadi satu kesatuan bersinergi. Hypersonic Pharmacy merupakan fasilitas pabrik yang baru berupa vending machine bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan secara darurat seperti obat alergi, demam, flu, luka akut, kecelakaan, dan lain-lain yang beroperasi sehari penuh tanpa adanya jam operasional tertentu. Nah, Hypersonic Pharmacy juga memiliki fitur berupa touchscreen yang serta layar yang menampilkan berbagai panduan untuk menangani keadaan darurat seperti panduan pertolongan pertama luka terbakar, jatuh terkilir, luka bakar alergi, kondisi tubuh kurang fit, demam tinggi, nyeri haid, dan lain-lain. Sehingga diharapkan vending machine tuh penanganan keadaan darurat dapat ditangani secara cepat, tepat, serta maksimal. Nah, Hypersonic Pharmacy juga memiliki beberapa titik lokasi di Kota Semarang yang memiliki fokus lokasi-lokasi yang jauh dari rumah sakit, apotek, jalanan padat mobilitas, destinasi wisata, pusat keramaian, dan lain-lain. Tempat-tempat tersebutlah yang nantinya akan menjadi tempat paling potensial dalam penempatan produk kami karena memiliki risiko-risiko dan kondisi tubuh yang kurang baik. Nah, tim kami terdiri dari 4 orang tim yang ahli dalam operasional, marketing, dan bisnis sehingga kami yakin bahwa produk kami tuh selain dapat laku di pasaran juga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu hypersonic farmasi membidik konsumen dengan umur mulai dari 17 tahun ke atas. Nah, dalam membangun bisnis ini kami tuh menggunakan uang pribadi masing-masing anggota dalam tim dan kami juga mencari suntikan dana tambahan dari para investor dan juga pemerintah kota daerah untuk mendukung bisnis kami supaya bisnis kami itu dapat berkembang dan tersedia di banyak lokasi sehingga bisnis kami juga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak secara luas. Kemudahan dan kepraktisan merupakan salah satu tujuan kami untuk menghadirkan hypersonic
farmasi ini sehingga kami dapat menyediakan QRIS, all payment dan juga uang dan juga tunai dalam hal pembayaran pembelian obat sehingga dapat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian obat secara cepat. Latar belakang bisnis kami, yaitu Eversonic Pharmacy adalah suatu bisnis berbasis apotek yang menjual obat-obatan tanpa resep dokter yang dapat dibeli di apotek biasa pada umumnya. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kami memiliki inovasi untuk membedakan segala jenis obat-obatan tanpa resep dokter seperti paracetamol, antasida, antihitamin, krim hidroksistinon, krim antiseptik, obat pereda nyeri, antiinflamasi, berbagai jenis vitamin, dan obat-obatan lainnya. Jumlah apotek di Kota Semarang sudah semakin banyak, sehingga persaingan pun semakin ketat. Eversonic Pharmacy akan menjadi apotek pertama yang memakai vending machine sebagai perantara tanpa harus jauh-jauh ke lokasi apotek. Kami juga akan memperbanyak titik lokasi Eversonic Pharmacy di setiap daerah-daerah yang jauh dari apotek. Next. Oke, selanjutnya di sini tuh ada kajian aspek legalitas. Nah, kenapa bisnis itu perlu untuk dilegalkan? Itu untuk menghindari resiko-resiko yang resiko-resiko hukum yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari. Nah, di sini kita menentukan nama perusahaan itu adalah nama Harapan Bunda Bersama dengan merek yang kami keluarkan yaitu Hypersonic Pharmacy. Nah, badan usaha yang kami pilih merupakan firma. Nah, alasan kenapa kami memilih firma itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Namun pertimbangan yang paling tinggi itu adalah karena supaya kita dapat membagi tanggung jawab dan juga dapat membagi keuntungan secara merata. Nah, selain itu juga mengapa firma? Karena masalah
kepengurusannya juga mudah, masalah pembentukan dan juga pembubarannya juga mudah. Jadi itulah alasan mengapa kita memilih firma. Kemudian yang kedua, ada izin badan usaha firma. Nah, saat kita ingin mendirikan firma, kita tentunya perlu melakukan prosedur agar badan usaha ini tuh resmi bisa dijalankan. Nah, bagaimana caranya? Itu kita melibatkan notaris untuk menerbitkan akta otentik, kemudian mengumumkan petikan akta yang diajukan ke paniteraan pengadilan. Nah, prosedur-prosedur tersebut harus dilakukan agar firma yang kita buat itu legal secara hukum dan juga resmi. Kemudian ada surat izin badan usaha. Nah, surat izin badan usaha ini digunakan untuk mendaftarkan usaha kita agar terdaftar. Nah, di sini tuh diurus melalui sistem yang dinamakan OSS. Itu artinya dilakukan melalui media digital. Nanti kita akan isikan berbagai macam data seperti pengeluaran, pemasukan, kemudian lokasi dan lain-lain, data pemilik dan lain-lain untuk mengurus izin badan usaha tersebut. Kemudian, dalam menjalankan sebuah usaha, tentunya kita memerlukan tempat sebagai pusat operasional sebuah usaha. Nah, walaupun bisnis kita ini basicnya vending machine, yang mana tersebar di mana-mana, namun kita juga perlu tempat di mana kita tuh perlu untuk melakukan pusat administrasi dan juga pengelolaan bisnis-bisnis tersebut. Nah, di sini kita memerlukan surat izin tempat berusaha yang digunakan sebagai kantor pusat untuk mengelola administrasi dan juga logistik yang berupa obat-obat yang nantinya akan kita isikan kepada mesin-mesin vending machine. Kemudian selanjutnya ada izin apoteker. Nah, karena usaha kami ini bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya pada bidang obat-obatan, yang mana usaha tersebut bukan usaha yang bisa secara asal-asalan dilakukan atau harus ada izin dan juga pengawasan dari pihak-pihak terkait karena dapat berakibat fatal jika lolos tanpa pengawasan. Makanya kita juga memerlukan izin apoteker ini dengan mengurus SIPA dalam apotekernya dan juga SIPTTK atau TTK. Kemudian juga surat izin peletakan lokasi vending machine. Nah, di sini berbagai macam tempat yang kita akan targetkan penempatannya, kita perlu memberikan surat izin peletakan agar tempat tersebut resmi dan legal untuk kami tempati. Nah, untuk surat peletakan ini bisa disertai oleh ketentuan lain tergantung dengan permintaan tempat yang nantinya akan kita ajukan. Seperti jika di tempat instansi itu izinnya bagaimana dan tempat-tempat yang dikelola oleh swasta itu izinnya bagaimana, nanti akan disesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah surat izin gangguan. Nah, surat izin gangguan ini nanti kurang lebihnya itu akan berhubungan dengan surat izin tempat berusaha yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi surat izin gangguan ini itu untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang merasa terganggu atas aktivitas operasional perusahaan. Istilahnya kalau misalkan kita membuat tempat usaha, pasti akan ada aktivitas-aktivitas seperti keramaian, seperti bongkar muat barang-barang yang sudah akan atau mau didistribusikan atau dan lain sebagainya. Yang jelas kita membuat surat izin gangguan ini untuk melancarkan dan juga memberitahukan lingkungan sekitar agar mengizinkan hal tersebut begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kajian aspek teknis. Nah, kajian aspek teknis ini merupakan kami meninjau dari tujuan pengadaan usaha kami. Jadi usaha kami ini sebenarnya diinisiasi karena beberapa lokasi itu berpotensial untuk kelangkaan akan adanya berkemungkinan akan adanya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti bisa saja terluka, terjatuh, dan lain sebagainya. Nah, pusat kita untuk beberapa target yang akan kita kirimkan vending machine adalah destinasi tempat wisata, pusat keramaian, dan tempat-tempat yang memiliki arus mobilitas yang tinggi. Nah, kemudian kelompok kami juga sudah melakukan beberapa riset, dan di sini
terdapat 3 dari kurang lebih 10 atau 15 tempat yang kami survei itu jauh dari apotek. Yang pertama itu ada Taman Tanabas Semarang. Jarak dengan apotek terdekat itu 950 meter dan adanya kemungkinan kecelakaan dan kondisi darurat itu sebagai satu, mobilitas padat bisa menyebabkan kecelakaan berkendara. Yang kedua, kelalaian dalam pengawasan bisa menyebabkan seorang anak terluka. Dan yang ketiga, ramainya pengunjung dan kemungkinan aktivitas yang padat bisa memicu kambuhnya penyakit seseorang. Kemudian yang kedua itu ada Sampokong. Itu kurang lebih jaraknya dengan apotek terdekat itu ada 210 meter. Nah, kemungkinan kondisi darurat ini bisa disebabkan oleh adanya konser musik yang bisa memicu aksi anarkis dan munculnya gejala alergi akibat konsumsi makanan saat berkuliner di sekitar tempat tersebut. Dan yang terakhir, ini juga tempat yang cukup beresiko, yaitu objek wisata Gua Kreo dengan jarak paling dekat 4,3 km dari apotek terdekat dan adanya kemungkinan kondisi darurat yaitu pertama, kelalaian dalam pengawasan yang bisa menyebabkan anak terluka. Kedua, ramainya pengunjung dan kemungkinan aktivitas yang padat memicu kambuhnya penyakit seseorang. Yang ketiga, interaksi dengan hewan yang memiliki resiko. Dan yang terakhir, kecelakaan ringan akibat aktivitas outdoor di tempat wisata atau jatuhnya terluka. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang punya gap antara tempat tersebut itu beresiko dengan jarak apotek yang jauh itu menciptakan peluang bagi kita gitu untuk menginisiasi vending machine farmasi ini. Kemudian selanjutnya di sini ada kajian aspek teknis. Yang pertama itu adalah skala operasi. Nah, visi kami itu menjadikan produk kami menjadi produk nasional yang bisa membantu semua orang dalam menangani kondisi darurat. Namun, nggak cuma itu, kita tuh juga punya tujuan lain untuk apa ya, meningkatkan rasa kepedulian seseorang untuk peka terhadap sekitarnya. Otomatis saat ada fasilitas seperti ini, saat ada orang di sekitarnya itu membutuhkan penanganan khusus dan membutuhkan obat-obat tertentu, orang di sekitarnya itu akan bisa dengan cepat tanggap memberikan pertolongan. Kemudian teknologi pendukung. Jadi di sini kita menggunakan mesin vending machine dengan secara spesifik membutuhkan tipe yaitu GEA D720 strip 10.2 dalam kurung 22 ST. Nah, mesin tersebut itu memiliki teknologi yang sudah mutakhir dengan layar touchscreen dan juga sudah bisa meletakkan berbagai macam video yang nantinya bisa membantu konsumen untuk entah itu penanganan atau juga untuk kepentingan komersial dari perusahaan kami. Kemudian yang terakhir, ada prosedur dari bisnis kami sendiri. Yang pertama adalah calon pelanggan dapat mencari keberadaan hypersonic farmasi terdekat melalui aplikasi Gmaps. Jadi kami nanti akan mengintegrasikan pusat-pusat titik yang tadinya kami survei itu ke Gmaps agar mudah menemukan keberadaan hypersonic farmasi ini. Kemudian yang kedua, itu bisa melibatkan melihat berbagai macam obat darurat, kemudian mulai dari obat luar, alat T3K, dan obat dalam. Kemudian yang ketiga, setelah memilih obat yang dibeli, pembeli bisa memasukkan uang kertas ke dalam vending machine tersebut dan menekan tombol obat yang ingin dibeli. Yang keempat, dalam hitungan kurang dari 10 detik, obat akan keluar dan bisa diambil di bagian bawah mesin. Dan yang terakhir, mesin kami juga memiliki panduan pertolongan pertama kecelakaan di bagian samping kanan dan mesin dan beberapa panduan penggunaan obat darurat lainnya. Nah, prosedur-prosedur yang di sini bisa dilakukan oleh konsumen kami saat mengaplikasikan vending machine kami. Kemudian waktu operasionalnya, nah waktu operasionalnya sendiri kami bekerja selama 24 jam non-stop karena kita kan basicnya teknologi dan juga mesin, makanya kita tidak ada waktu istirahat bagi mesin tersebut. Tapi tetap dikontrol selama 2 hari sekali oleh staff yang bertanggung jawab dalam bidang logistik dan juga untuk mengecek apakah obat tersebut itu masih tersedia ataukah sudah lewat tenggat kadaluarsanya. Kemudian ada kajian aspek keuangan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Silahkan.
Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kajian aspek keuangan, di mana pendapatan dari bisnis kami sendiri yaitu dari penjualan obat-obatan yang tersusun dalam mesin, dan juga adanya fitur iklan di bagian layar touchscreen yang akan menyala saat mesin sedang tidak melakukan transaksi. Adapun sumber dana dari bisnis kami, yaitu dari masing-masing anggota, kami memberikan modal sebesar 100 juta rupiah dengan total yaitu 400 juta rupiah. Kemudian untuk biaya operasional tahunan, ada investasi awal, yaitu biaya pembelian vending mesin, biaya pemasangan, dan biaya perizinan dengan nominal 150 juta. Kemudian ada biaya operasional, yaitu biaya listrik, 1 juta per bulan dengan total nominal 12 juta per tahun. Kemudian biaya pemeliharaan mesin, yaitu 500.000 per bulan dengan total nominal 6 juta per tahun. Kemudian ada biaya stok obat-obatan, 2 juta per bulan dengan total nominal 24 juta per tahun. Kemudian selanjutnya ada pendapatan, di mana pendapatan per transaksi yaitu sebesar Rp10.000. Frekuensi transaksi per hari ini perkiraan yaitu ada 50 kali. Kemudian pendapatan per tahun sebesar 15 juta rupiah per bulan dikali 12 bulan dengan total nominal 180 juta per tahun. Kemudian untuk biaya penyusutan sendiri ada 150 juta per 5 tahun sehingga membutuhkan biaya sebesar 30 juta per tahun. Kemudian untuk laba, pendapatan dikurangin biaya operasional dikurangi biaya penyusutan sama dengan 180 juta dikurangin 42 juta dikurangin 30 juta dengan total nominal 108 juta per tahun. Untuk pembagian keuntungan, firma usaha akan mendapatkan keuntungan secara rata sesuai dengan kontribusi yang diberikan untuk modal usaha. Maka dari itu, nilai total laba nantinya akan dibagi 4 sesuai dengan anggota firma yang ada. Oke, selanjutnya adalah kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama itu ada perencanaan terdiri dari tiga poin. Yang pertama itu studi literatur. Nah, studi literatur ini merupakan serangkaian prosedur yang berisi pencarian dan analisis sumber-sumber yang berhubungan dengan produk. Nah, produk kami sendiri itu menjual produk obat-obatan yang mana kita perlu analisis yang cukup mendalam dan juga untuk menjamin keamanan apakah obat-obat tersebut bisa dipakai tanpa resep dokter, apakah perlu ada rujukan dari resep dokter. Selain itu, kami juga perlu mengkaji bagaimana cara penanganan dan juga bagaimana cara untuk memberikan edukasi apakah penanganan tersebut itu tepat untuk dilakukan pada saat terjadi kondisi darurat atau hal-hal lain yang berhubungan dengan obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah prapelaksanaan dan sosialisasi produk. Nah, seperti yang kita tahu, produk yang kita luncurkan itu merupakan vending machine-nya, di mana masih cukup jarang ditemui di beberapa kota, terlebih di Semarang. Nah, jadi kita menyusun strategi untuk mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat agar bisa mengoperasikan mesin tersebut dan juga bisa memiliki perasaan peduli dan juga waspada dengan keadaan sekitarnya. Karena selain memberikan produk untuk memudahkan, kita juga ingin meningkatkan juga sosial, yaitu kepedulian orang-orang yang menggunakan mesin kami. Kemudian yang terakhir itu ada pelaksanaan dan pemantauan. Nah, pelaksanaan dan pemantauan yang kami lakukan melalui layanan TS yang bisa diakses lewat mesin tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui, mesin kami itu sudah touchscreen dan di dalamnya itu ada
berbagai macam informasi. Salah satunya adalah layanan CS yang bisa diakses oleh konsumen. Nah, CS ini akan bertanggung jawab dalam memandu pelanggan jika terjadi kesalahan teknis selama pemakaian produk seperti uang tidak bisa dipindai oleh mesin atau masalah teknis lainnya yang berkaitan dengan vending machine. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Hypersonic Pharmacy ialah usaha bisnis yang menggabungkan bidang kesehatan dan teknologi yang menawarkan obat-obatan yang didapat dengan mudah dan cepat, serta menampilkan berbagai panduan untuk menangani keadaan darurat kepada para konsumen. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang kami jual yaitu obat bebas serta obat bebas terbatas yang didapat tanpa menggunakan resep dokter dan juga bukan obat keras yang dapat diperjualbelikan. Vending mesin obat-obatan kami menghadirkan obat berupa paracetamol, antasida, antihistamin, krim hidrokortison, krim antiseptik, obat pereda nyeri, antiinflamasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tempat. Hypersonic Pharmacy merupakan usaha berupa firma yang memiliki ketersediaan di berbagai lokasi yang strategis seperti pada destinasi wisata, pusat keramaian, dan tempat-tempat yang memiliki arus mobilitas yang tinggi sehingga selalu siap dalam menghadapi kebutuhan kesehatan secara mendesak. Yang ketiga yaitu harga. Hypersonic Pharmacy menjual produk dan jasa yang dapat bekerja sama dengan pemerintah, pengelola wisata, dan lain-lain, sehingga kami akan mengambil keuntungan dari penjualan obat serta penjualan mesin beserta obatnya. Yang keempat yaitu adalah promosi. Dalam hal promosi, kami fokus pada pemasaran online dan offline. Kami juga menggunakan media sosial, situs web, dan iklan daring untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang layanan vending machine apotek kami. Kami juga menjalankan promosi khusus seperti diskon musiman atau penawaran pembelian yang meningkat. Dengan strategi produk dan harga yang tepat, lokasi yang strategis, dan upaya promosi yang efektif, kami bertujuan untuk menjadikan bisnis vending mesin apotek kami menjadi pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan konsumen serta memenuhi kebutuhan konsumen secara mendesak. Next yaitu adalah gambaran umum pasar. Yang pertama yaitu adalah segmentasi. Segmentasi dari Hypersonic Farmasi ialah pemerintah kota daerah dan juga tempat wisata swasta yang ingin menyediakan vending mesin obat-obatan di lokasi wisatanya. Selain itu, segmentasi dari produknya sendiri ialah segmen-segmen yang mencakup segmen anak, dewasa, lansia, pria, dan wanita. Untuk targetnya sendiri yaitu pemerintah yang ingin mengurangi angka kematian di suatu wilayah yang padat mobilitas, pusat keramaian, dan jauh dari apotek. Selain itu, meskipun dapat melayani berbagai segmen, perusahaan lebih berfokus pada segmen yang memiliki kebutuhan obat secara mendesak. Yang ketiga yaitu adalah positioning yang memposisikan dirinya sebagai penyedia terbuka di layanan vending mesin apotek dengan penekanan kualitas, keamanan, kenyamanan, dan ketersediaan yang menawarkan obat-obatan dan produk-produk kesehatan yang berkualitas tinggi yang tersedia 24 jam di lokasi di lokasi yang strategis. Perusahaan menekankan pentingnya teknologi yang canggih untuk menjaga keamanan produk dan memberikan informasi yang jelas tentang setiap produknya, yang berusaha untuk menjadi pilihan pertama bagi pelanggan yang mencari solusi cepat dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan mereka. Next ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu adalah kekuatan. Ada ketersediaan secara 24 jam. Jadi karena kami sudah tidak memakai jadwal shift, kami menggunakan teknologi sepenuhnya kami vending mesin kami tersedia secara 24 jam penuh tanpa jam operasional tertentu. Yang kedua yaitu fleksibilitas lokasi. Vending mesin sendiri bisa tersedia di lokasi mana saja sesuai dengan kebutuhan, bisa tersedia di jalan ataupun di dalam ruangan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi canggih. Yang keempat, jangkauan pasar yang luas karena obat-obatan itu dibutuhkan oleh semua orang, dan obat-obatan yang bisa tersedia di mana saja juga bisa dibutuhkan oleh semua orang, oleh semua kalangan juga. Yang kelima yaitu adalah pesaing yang masih sedikit karena vending mesin yang berupa apotek di Indonesia sendiri itu masih jarang ditemukan teman-teman. Jadi ada pun juga yang banyak ditemukan paling di luar negeri.
yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama ada biaya awal yang tinggi, keterbatasan produk. Karena keterbatasan produk itu karena kami menjual obat-obatan dalam kode obat tertentu saja, nggak yang obat keras yang dapat jual belikan. Produk kami itu lebih sedikit dibandingkan produk yang dijual oleh apotek konvensional. Yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi, karena kami sudah menggunakan teknologi sepenuhnya. Jadi sudah tidak menggunakan SDM lagi untuk melayani konsumen untuk menjual obatnya. Yang ketiga yaitu adalah peluang. Di Indonesia masih jarang adanya pesaing dalam pembuatan vending mesin obat-obatan ini. Nah, masih banyaknya di lokasi Indonesia yang masih jauh dari apotek dan rumah sakit. Vending mesin obat-obatan juga dibutuhkan oleh semua orang. Yang keempat yaitu adalah ancaman. Akan timbulnya ancaman ketika apotek konvensional merambah ke bidang vending mesin. Yang kedua adalah kegagalan teknologi, seperti krisnya yang bermasalah, pembayarannya yang bermasalah, atau pengeluaran obat dari mesinnya sendiri yang bermasalah. Yang ketiga adalah peraturan dan lisensi. Kebijakan pemerintah seringkali berubah-ubah, sehingga kebijakan-kebijakan yang berubah itulah yang menjadi ancaman dari produk kami. Next yaitu adalah analisis peluang. Analisis peluang pada bisnis vending mesin apotek menyoroti beragam prospek yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan pada bisnis ini. Yang pertama yaitu adalah peluang utama terkait dengan pertumbuhan pasar kesehatan yang terus berlanjut. Dengan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, bisnis vending mesin ini memiliki peluang yang besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk-produk kesehatan yang berkualitas tinggi. Kemudian adalah ekspansi produk juga merupakan peluang yang menarik, teman-teman. Bisnis vending mesin apotek dapat mempertimbangkan penambahan ini produk yang lebih luas seperti suplemen, produk perawatan diri, ataupun makanan sehat. Diversifikasi produk dapat mengundang pelanggan yang lebih beragam dan memungkinkan bisnis untuk menjadi sumber yang lebih komprehensif untuk kebutuhan kesehatan pelanggan. Lalu ada kolaborasi dengan apotek fisik dan penyedia layanan kesehatan lainnya juga merupakan peluang strategis. Menggabungkan layanan vending mesin apotek dengan apotek tradisional atau telemedicine dapat menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih luas, memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dan pendukung yang komprehensif dalam merawat kesehatan mereka. Dengan memanfaatkan peluang-peluang inilah, bisnis vending mesin apotek dapat mengembangkan diri dan tetap relevan dalam industri kesehatan yang terus berubah. Next, ada rencana penjualan. Yang pertama yaitu adalah pembuatan mesin. Awalnya kami akan membuat vending mesin pada vendor yang akan diisikan oleh obat-obat tertentu yang bisa diperjualbelikan secara bebas. Mesin ini akan mudah digunakan oleh semua orang karena segmen kami dari semua kalangan. Yang kedua yaitu adalah menjalin kerjasama. Hypersonic Farmasi akan menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat serta para pemilik lokasi strategis untuk dapat melebarkan sayap vending mesin ini di Kota Semarang. Dengan banyak menjalin kerjasama, maka akan semakin banyak konsumen yang menggunakan vending mesin ini, sehingga produk kami juga akan bermanfaat bagi semua orang. Yang ketiga yaitu adalah mendirikan kantor pusat. Hypersonic Farmasi ini akan mendirikan kantor pusat di Gunung Pati, Kota Semarang, yang digunakan sebagai tempat dalam menjalankan dan mengelola bisnis ini. Selain itu, kantor ini juga akan digunakan untuk bertemunya para partner yang akan menjalin kerjasama dan sebagainya. Lalu ada strategi pemasaran. Tujuan utama periklanan adalah untuk mempromosikan produk, layanan, merek, atau pesan tertentu, serta mempengaruhi perilaku dan persepsi konsumen secara luas. Nah, oleh karena itu, promosi dilakukan dengan cara menempel pamflet pada informasi di rumah sakit, papan informasi tempat wisata, papan informasi tempat keramaian. Kami akan mengikuti di kegiatan Expo Kesehatan di Kota Semarang dengan tujuan untuk memperkenalkan vending mesin ini ke masyarakat. Saat ini media sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk atau layanan mereka. Nah, oleh karena itu,
kami akan memanfaatkan media tersebut dalam strategi pemasaran kita dengan menggunakan fitur sosial media ads. Nah, kami juga akan mempromosikan hypersonic farmasi ini melalui kerjasama endorse influencer atau public figure yang menurut kami selain bisa mempromosikan namun juga bisa mengedukasi di masyarakat bahwa vending machine ini tuh sangat diperlukan pada tempat-tempat keramaian dan tempat yang rawan kecelakaan. Jadi kami tuh bekerja sama dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya teman-teman. Maksudnya bukan dengan kerjasama dengan orang-orang yang tidak ahli di bidangnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada evaluasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bentuk perencanaan jangka pendek, yaitu pengenalan produk dan edukasi penggunaan mesin kepada masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, penggunaan vending machine ini masih belum awam digunakan di masyarakat dan juga masih sangat jarang. Maka dari itu pembiasaan dan juga edukasi perlu dilakukan agar masyarakat itu tidak takut dan tidak merasa kalau misalkan vending machine itu adalah sesuatu alat yang bisa apa ya, walaupun membantu tapi harganya mahal. Nah, kita ingin menghilangkan stigma itu dulu di saat awal-awal peluncuran. Kemudian perencanaan jangka menengah yaitu meningkatkan promosi dan brand awareness sehingga bisa meningkatkan penjualan. Nah, itu juga masuk ke dalam tujuan kita setelah masyarakat mengenal, kita juga ingin meningkatkan uh, penjualan kita. Dan yang terakhir adalah perencanaan jangka panjang, yaitu menambah inovasi produk dengan menambahkan berbagai layanan yang ada pada mesin agar semakin membantu. Kemudian di sini ada kajian aspek manajemen dan organisasi. Bagian struktur organisasi. Nah, di sini kita menggunakan struktur organisasi fungsional dengan hierarki tertinggi ada di CEO, di mana di sini adalah Rosa yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan, untuk mengambil keputusan dan juga mengatur segala divisi yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada saya sendiri sebagai manajemen operasi yang nantinya akan bertanggung jawab untuk segala operasional mesin dan juga perusahaan. Kemudian ada manajer pemasaran yaitu Mel yang nantinya akan bertanggung jawab untuk promosi dan juga untuk menganalisis bagaimana pasar itu sedang bagaimana pasar itu memberikan feedback kepada kami. Kemudian yang terakhir ada Timothy sebagai manajer informasi yang nantinya akan mengolah sistem informasi pasar dan juga untuk bertanggung jawab sebagai pengelola sistem informasi yang terdapat pada vending machine-nya. Kemudian yang di bawahnya ada bagian-bagian yang nantinya akan dibawahi oleh manajer-manajer tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengarahan dan juga pengawasan. Nah, pengarahan ini tertinggi dari tangan CEO sebagai pencerminan dari strata tertinggi dari hierarki yang dibuat oleh perusahaan, di mana langkah yang diambil CEO akan menjadi komando utama dalam menjalankan perusahaan menuju visi dan misi yang telah ditentukan, dan juga pengawasan segala sesuatu bentuk tindakan dan langkah yang akan diawasi dan dinilai berdasarkan standar perusahaan yang telah dibuat, segala prosedur yang bersifat wajib dan maksa, semua bagian untuk menjalankan. Nah, pengawasan dan pengarahan ini tentunya ditujukan untuk menjaga mutu perusahaan dan juga untuk menjaga agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tetap terjaga. Kemudian selanjutnya, Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kajian aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek ekonomi sendiri, yang pertama ada potensi pasar. Potensi pasar untuk bisnis vending mesin obat-obatan di Indonesia cukup besar. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 279,5 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Pertambahan jumlah penduduk Indonesia akan meningkatkan permintaan akan obat-obatan. Hal ini karena semakin banyak orang yang membutuhkan obat-obatan untuk menjaga kesehatannya. Yang kedua yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan akan mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan obat-obatan. Hal ini karena masyarakat semakin sadar bahwa obat-obatan dapat membantu mereka untuk mencegah dan mengobati penyakit. Dan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk mengembangkan vending mesin obat-obatan. Perkembangan teknologi ini memungkinkan untuk mengembangkan vending mesin obat-obatan yang lebih canggih dan juga aman. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vending mesin obat-obatan. Kemudian, untuk analisis biaya dan pendapatan, biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis vending mesin obat-obatan antara lain, yang pertama, biaya investasi awal, yang kedua, biaya operasional, dan yang ketiga, biaya pendapatan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian aspek keuangan sebelumnya. Kemudian untuk aspek sosial, pada aspek sosial, vending mesin obat-obatan dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat, antara lain yang pertama yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat-obatan, yang kedua meningkatkan aksesibilitas obat-obatan, yang ketiga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, yang keempat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.